Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa ashhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nih. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala ikhwanih. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa zidna ilman nafi'an ya rabbal alamin. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan pembahasan dari Kitabul Jami' Bulughul Maram dengan syarahnya Tawdihul Ahkam min Bulughul Maram karya Syekh Abdullah bin Ali Bassam rahimahullahu taala. Dan pada kesempatan kali ini kita masih pada pembahasan hadis 1276, yaitu tentang keutamaan memberikan kemudahan kepada saudara sesama muslim, yaitu hadis yang berbunyi man naffasa an muslimin kurbatan min kurabid dunya, siapa yang memberikan kemudahan atas kesusahan dunia yang dialami oleh seorang muslim, naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah, maka Allah akan memberikan kemudahan atas kesusahan yang dialami di hari kiamat. Wa man yassara ala mu'sirin, siapa yang memberikan kemudahan kepada orang yang sedang mengalami kesusahan, yaitu maksudnya adalah dalam hal berhutang, yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah, maka Allah akan memudahkan urusan dunia dan akhiratnya. Wa man satara musliman, siapa yang menutupi aib seorang muslim, satarahullah fid dunya wal akhirah, maka Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhi. Dan Allah akan senantiasa menolong seorang hamba selama hamba itu memberikan pertolongan kepada saudaranya sesama muslim. Hadis riwayat Muslim. Pembahasan kita pada poin yang ketiga dari hadis ini, yaitu pembahasan tentang waman man satara musliman, ya, siapa yang menutupi aib seorang muslim. Siapa yang membacakan? Mas Ali? Ustaz Ali? Boleh? Untuk meluaskan kemampuan baca kitab, ya. Pingsut. Bismillah. Ayo Ustadz Ali. Titi Ustadz ya, Ustadz Ali. Ya. Bisa Ustadz Ali? Coba ya. Bismillah. Al-thalith. Qala al-muallif rahimahullah. Yang paling bawah. Nah. Bismillah. Qala mu'allif rahimahullah ta'ala Al-thalithatu man satara ala muslimin ila akhir. Naam. Qala an-Nawawi fi hadithi istihbabu satral muslimi idza tala'a ala annahu amila fahsyata. Masya Allah. Terus Faqad qala ta'ala innal ladhina yuhibbuna an tashi'al fahishatu fil ladhina amanu lahum adabun alimun fid dunya wal akhiratu wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Ya, terus Wal mustahabbu lil insani idza iqtarafa damban ayyastara ala nafsihi. Qala Ibnu Daqiq al-aid. Naam. Al-Id fi syarhul arba'in al-muraddu sat'ari ala dawil
hayati Mm-mm. wanahuhum mimman laisa Wa nahwihim wanahwihim mimman laisa ma'rufan bil fasadi wa hadha fi sadri ma'siyati waqa'at wang qadat qadat, ayo. amma idza alima ma'siyati Alima iya ma'siyatahu idza alima ma'siyatahu wa huwa Oh, dia majhul ya. Idza ulima ma'siyatuhu idza ulima ma'siyatuhu wa huwa multabisu biha fayajibul mubadiratu bil inkari alaihi wa mana'ahu minha fa in ajiza lazima rafa'aha ila waliyul amri in lam yatarattabu ala dzalika mafsadatun. Nah, mafsadatun apa mafsadatan? Mafsadatin. Tin. Kenapa tin? Badal dari dzalika. Badal dari dzalika, ya betul. Mafsadatin. Barakallahu fiik. Ternyata pintar Mas Ali ini ya, masyaallah. Baik. Yang ketiga, ats-tsalitsah. Ya, penjelasan potongan hadis yang berbunyi siapa yang menutupi aib seorang muslim. Maksudnya apa? Qala An-Nawawi mengatakan fil hadisi, pada hadis ini terdapat anjuran menutupi aib seorang muslim. Idza tala'a annahu amila fahishatan, jika dia ketahui atau ketahuan telah melakukan perbuatan maksiat. Allah Ta'ala mengatakan innal ladzina yuhibbuna an tashi'al fahishatu, sesungguhnya orang-orang yang menyukai tersebarnya berita-berita buruk, berita-berita keji, fil ladzina amanu, pada orang-orang beriman, maka bagi mereka azab yang pedih di dunia dan di akhirat. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Maha tahu sementara kamu tidak tahu. Wal mustahabbu lil insan, yang dianjurkan bagi seseorang, idza qtarafa dzanban, jika melakukan maksiat, maka hendaknya dia menutupi maksiatnya itu sendiri. Ya. Baik. Qala Ibnu Daqiq Al-Aid mengatakan dalam Syarah Al-Arba'in, al-muradu, yang dimaksud as-satru ala dzawil hayat, yang dimaksud menutupi pada hadis ini adalah menutupi dosa-dosa yang dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kehormatan, menutupi kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kehormatan. Maksudnya orang-orang yang dikenal orang baik, orang-orang yang dikenal sebagai orang yang baik. Wa nahwihim, atau yang semisal dengan mereka, mimman, yaitu orang-orang yang tidak dikenal berbuat buruk, orang-orang yang tidak dikenal berbuat buruk atau berbuat maksiat.
Wa hadza fi satri maksiatin waqa'at. Ini berlaku pada maksiat, ini berlaku pada menutupi maksiat yang telah terjadi, wan qadat, dan telah berlalu. Amma adapun idza alima, adapun jika ulima, diketahui seseorang itu mutalabbisun biha, ya. Seseorang itu dikenal melakukan dosa, ya. Dikenal melakukan perbuatan dosa, fayajibul mubadaratu bil inkar. Hendaknya segera, ya, hendaknya seorang yang mengetahui itu segera al-mubadarah bil inkari, mengingkarinya, wa man'uhu minha, dan mencegahnya. Adapun jika tidak mampu, lazima, maka wajib melaporkannya kepada pihak berwenang jika hal tersebut tidak menyebabkan munculnya mafsadah. Ya, tadi bacanya sampai sini ya. Ya. Baik. Jadi makna potongan hadis, ya. Wa man satara musliman, siapa yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Ya. Siapakah orang yang semestinya kita tutupi aibnya? Maksudnya orang muslim yang seperti apa yang diperintahkan oleh Nabi untuk ditutupi aibnya? Apakah setiap muslim yang berbuat dosa, ataukah ada ciri-ciri tertentu? Ya, maka jawabannya adalah yang diperintahkan oleh Nabi dan oleh Allah, kita menutupi aib yang dilakukan seorang muslim, dosa yang dilakukan oleh seorang muslim, adalah seorang muslim yang tidak dikenal melakukan dosa, tidak dikenal sebagai pendosa. Karena tidak semua muslim itu lempeng-lempeng, ya kan ya. Ada muslim ya korupsi, ya kan ya. Ada muslim berbohong, ada muslim ya maling, ya kan ya. Seorang muslim yang tidak dikenal berbuat dosa atau dikenal baik-baik, ya, alhamdulillah kalau kajian rajin, ya, sholat juga rajin di masjid, ya kan ya, pakaiannya juga syar'i, ya kan. Dilalah kok ketahuan sama temannya berbuat dosa, ya, maka hendaknya ditutupi, ya. Dia bukan orang yang dikenal pelaku dosa. Nah, itulah yang ditutupi. Gitu. Kemudian ada catatan di sini. Meskipun ditutupi, bukan berarti yang melihat itu diam saja, ya. Amma idza ulima ma'siyatuhu wa huwa multabisun biha fayajibul mubadaratu bil inkari alaihi. Meskipun kita diperintahkan untuk menutupi aibnya, ya. Seorang muslim yang melihat saudaranya sedang melakukan dosa, diuji dengan sebuah dosa dan ketahuan temannya, maka hendaknya dicegah, segera mencegahnya. Kalau tidak mampu, maka bisa dilaporkan ke pihak yang berwenang jika diperlukan. Yang berwenang bisa pemerintah, waliyul amri fi umurid dunya, ya, pemerintah, atau yang berwenang waliyul amri fi umurid din, pihak berwenang dalam masalah agama adalah para ulamanya, para dai-nya, para ustadznya, untuk dinasihati, ya gitu kan. Kalau kita tidak mampu, ya, jadi bukan berarti didiamkan. Kalau melihat dinasihati, tapi jangan diviralkan,
Orang sekarang sedikit-sedikit salah diviralkan, ya toh? Itu bukan budaya yang baik, bukan budaya yang terpuji. Nabi mengatakan aqilu dzawil hayati athratuhum, maafkanlah kesalahan orang-orang yang memiliki kehormatan. Ya. Jangan diviralkan. Belum lama kepala sekolah dicopot, diviralkan karena menampar murid ngerokok di kelas, ngerokok di jam sekolah. Kalau dia bukan dikenal sebagai guru yang anarkis, ya kan ya, mungkin itu terjadi spontanitas, maka tidak boleh diviralkan, disebarkan. Nah sekarang kan sedikit diviralkan. Ini melanggar firman Allah, innalladzina yuhibbuna an tasyi'al fahishatu fil ladzina amanu lahum adzabun alim fid dunya wal akhirah. Orang-orang yang senang perbuatan keji yang dilakukan oleh seorang muslim itu tersebar di kalangan kaum muslimin atau di kalangan manusia, maka baginya azab yang pedih di dunia dan di akhirat. Nah, jadi jangan terbawa kita sebagai penuntut ilmu kepada tindakan tidak terpuji tersebut, ya, itu bertentangan dengan agama. Dan hikmahnya apa? Kenapa Islam melarang untuk menyebarkan, membuka aib orang meskipun dia ini salah, kalau dia tidak dikenal dengan maksiat tersebut atau dikenal pelaku dosa? Karena manusia itu sebaik apapun pasti pernah berbuat salah. Manusia itu untuk berubah butuh proses untuk berubah. Mungkin seorang sedang berproses berjuang melawan hawa nafsunya, sudah ditembak dari sana sini, disebarkan sini, sebarkan sana. Akhirnya semakin berat perjuangan saudara muslim kita untuk berubah lebih baik. Nah, itu ya. Baik. Terus lanjutkan Mas. Amal ma'ruf. Amal ma'rufu bil fusuqi bil fusqi fala yastaru alaihi li'anna al-satara alaihi yat'amuhu fil fasadi wal idai wantihaki al muharramati wa jazaratun ghairuhu ala mithli dhalika bal alaihi an yarfa'ahu ilal imami an lam yakhaf min dhalika mafsadati. Amal ma'ruf, adapun orang yang dikenal berbuat fasik, berbuat dosa, maka tidak boleh ditutup-tutupi kalau dia berbuat dosa. Lianna, karena menutupi maksiatnya sama dengan yat'amuhu. Yat'amuhu itu artinya apa? Yat'amuhu itu artinya menyamankan dia, membuatnya nyaman. Fil fasadi, berada dalam kesalahan. Wal idai, dan mengganggu orang lain. Wantihakil muharramati, serta melanggar larangan Allah. Wajasaratun, selain itu juga menyebabkan ghairuhu, orang lain itu jasarah, lebih berani untuk melakukan perbuatan yang sama. Bal alaihi an yarfa'ahu, hendaknya orang seperti ini diangkat kepada imam, kepada pihak berwenang, ya, imam di sini. In lam yakhif, jika tidak ditakutkan dari
hal tersebut munculnya mafsadah, kerusakan. Kalau dilaporkan kepada polisi malah nanti kerusakannya lebih besar, ya jangan dilaporkan. Tapi kalau dilaporkan akan meredakan kerusakannya, menjerakan kezalimannya, silahkan. Ya toh? Kadang ada tindakan kriminal kalau dilaporkan ke polisi malah bahaya. Apa ya? Apa? Ada toh? Ada. Tapi kalau nggak dilaporkan polisi malah bisa selesai, mungkin gitu kan. Kalau dilaporkan ke pihak berwenang malah nanti tambah semakin cerdik mungkin barangkali ya. Perbuatan kriminalnya atau kezalimannya ya. Nah, jadi ini yang kedua, keadaan yang kedua ya. Inilah di sini kita menemukan jawaban dari prolog tadi, dari pertanyaan tadi. Orang yang dikenal melakukan dosa maka tidak wajib untuk ditutup maksiatnya. Tidak wajib untuk ditutupi kesalahannya. Contohnya ya memang dikenal preman, ya. Ya tujuannya apa? Tujuannya ya amar ma'ruf nahi mungkar kalau di situ. Supaya dia jera. Orang kalau dikenal melakukan dosa itu kalau ditutupi malah tambah seneng karena dia bangga dengan dosanya, ya tidak? Dia merasa enjoy dengan dosanya. Berbeda dengan seorang muslim yang kadang-kadang salah. Biasanya orang seperti ini gelisah, takut, salah, ngaku salah, ya kan? Berusaha untuk bertaubat. Tapi kalau orang yang sudah ma'ruf bil fusqi, dikenal sebagai pelaku maksiat, pelaku dosa, biasanya dia sudah nyaman dengan dosa itu. Maka harus ada shock terapi dari masyarakat untuk menjerakan dosanya, maksiatnya. Masyarakat harus tahu nih orang nih kayak gini. Gitu ya. Tujuannya untuk amar ma'ruf nahi mungkar dalam bentuk shock terapi tadi. Yang kedua untuk mencegah masyarakat yang lebih luas terdampak kezalimannya, ya, terdampak dosanya. Meskipun ini sebetulnya mafsadat atau tidak, membongkar aib, melaporkan, menyebarkan aib seorang muslim itu sebetulnya kerusakan atau tidak? Kerusakan, ya tidak? Kerusakan. Pada dasarnya kerusakan. Akan tetapi kerusakan yang didampakkan oleh orang yang ma'ruf bil fusqi, yang dikenal pelaku dosa terhadap masyarakat, ini lebih besar kerusakannya daripada kerusakan sekedar menyebarkan aib orang ini, ya tidak? Kalau aib orang ini kerusakannya terbatas kepada dia sendiri, tapi dampaknya kepada masyarakat ini mafsadatnya, kerusakannya lebih luas. Dan kaidah agama menyatakan apa? Ya, irtikabu akhafud dararain, ya. Boleh kita menerjang sebuah kesalahan yang lebih kecil, kesalahan yang lebih kecil, dosa yang lebih kecil untuk mencegah terjadinya kerusakan yang lebih besar. Selama tidak ada satu-satunya jalan kecuali itu, boleh. Gitu ya. Makanya beragama itu hikmah, bijak. Dalam kehidupan yang nyata kadang tidak semuanya putih, tidak semuanya hitam. Kita menemukan ada yang putih, banyak putih, tapi kita ambil yang paling putih. Kita bertemu dengan banyak maslahat bertumpuk, maka kita ambil yang paling banyak maslahat. Kita bertemu dengan berbagai macam kerusakan-kerusakan, tidak bisa kita hindari. Maka kita pilih untuk mengambil mafsadat yang lebih kecil agar tidak berlanjut kepada mafsadat yang lebih besar. Itulah namanya hikmah, itulah namanya faqih. Ya, seperti yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan ulama yang lain, laisal faqih man ya'riful al-khaira khaira. Orang yang faqih itu bukan orang yang tahu ini benar, ini salah.
Tapi yang faqih itu orang yang tahu mana yang paling benar, yang paling maslahat di antara berbagai maslahat. Mana yang paling ringan mafsadatnya di antara berbagai mafsadat. Itulah ya alasan yang mendasarinya. Terus wakadzalika. Wakadzalikal qawlu fi jarhil rawati wa syuhudi wal amna'i ala sadiqati Ala sadaqati wal awqafi wal aitami wa nahwihim fayajibu tajrihuhum indal hajati wala yahillu alaihim idza ra'a minhum ma yaqadahu fi ahliyatihim walaysa hadha minal ghibati minal ghibatil muharramati bal minal nasihati wajibati. Naam. Demikian juga yang berlaku pada jarhur ruwat, pada jarh para perawi, yaitu penilaian buruk terhadap para perawi. Perawi ini pendusta, perawi ini lemah hafalannya, perawi ini lalen. Nah, perawi ini dikenal suka tadlis hadis, mentadlis sanad, wasyuhud. Demikian juga penilaian tidak baik terhadap para saksi. Demikian juga jarah, penilaian yang kurang baik terhadap orang-orang yang diamanai memegang sedekah. Ya, contohnya ya donasi. Ya, ini ngumpulkan donasi kok masjidnya ora dadi misalnya gitu kan. Kalau dikenal seperti itu, nah ya, ini tidak wajib untuk ditutupi, gitu ya. Harus disampaikan kepada masyarakat, kepada umat, karena dia berkhianat ya kepada umat, kepada kepercayaan yang diberikan oleh umat. Sedekah, wal auqaf dan wakaf. Kalau ada orang-orang yang dikenal tidak amanah mengelola wakaf, ini boleh dikabarkan, ya, supaya kezolimannya tidak meluas. Apa contohnya kezoliman dalam wakaf? Apa? Wakaf itu kan milik umat, tidak boleh milik pribadi. Ada sebagian oknum yang menjadikan tanah wakaf sebagai tanah pribadi. Tanah sertifikat tanahnya diatasnamakan dirinya, anak-anaknya, cucunya. Nah, ini hati-hati, menyelisih amanah. Gitu ya. Berat atau tidak ujiannya? Berat. Mungkin kita juga belum tentu kuat ya. Semoga Allah selamatkan kita. Jadi kalau tidak kuat mengelola wakaf, jangan jarjor menerima wakaf. Ujian umat ini tuh harta, ya kan ya. Tidak kenal dia berjubah, berjenggot, cingkrang. Nah, ya, kalau sudah dengan harta ditambah lagi wanita, itu sudah seperti berhadapan dengan Dajjal. Nabi bilang apa? Man sami'a bid Dajjal falyan'a anhu. Siapa yang mendengar Dajjal menjauhlah. Jangan malah pecicilan di hadapan Dajjal, melayu, lari, karena fitnah itu dihindari bukan dihadapi. Dihindari, kita tidak akan bisa menang kalau face to face sama fitnah, itu tidak akan bisa menang. Bahkan Nabi Adam saja kalah face to face sama iblis, apalagi kita, ya kan ya. Menghindari, kalau tidak mampu mengelola wakaf yang banyak maka ditolak.
ya. Jangan kemudian nanti terfitnah oleh harta. Wal aitam, orang-orang yang dipasrahi hartanya anak yatim, biasanya pakliknya, pobuliknya, ya kerabat ayahnya, kerabat ibunya. Ini dapat warisan tanah atau apa, secara hukum waris ini sah untuk anak tersebut dari bapaknya, dikelola pakliknya. Ternyata malah dipekrok paklik, sertifikatnya di atas namakan pakliknya, ini kezaliman. Itu makan harta anak yatim. Nah, kalau orang tahu orang seperti ini harus disampaikan. Ini berkaitan, kesalahan berkaitan dengan integritas, keamanahan seseorang, itu boleh untuk disampaikan. Karena akan ada peluang ketika dia dipegangi amanah yang lain akan bertindak licik, ya, untuk mencegah kezalimannya meluas, ya. Wa nahwihim, atau yang lain. Fayajibu tajrihihim indal hajah, maka wajib, bukan sunnah, wajib menilainya atau menyampaikan aib tersebut, aib yang berkaitan itu pada saat dibutuhkan. Pada saat dibutuhkan, ya. Kalau tidak dibutuhkan maka jangan. Berarti kita sampaikan kepada siapa? Orang-orang yang memang berkepentingan untuk tahu, ya tidak harus semuanya harus diviralkan, gitu. Tidak. Orang-orang memang berkepentingan untuk tahu. Mungkin orang-orang yang mau wakaf, orang-orang yang mau donasi. Ya hati-hati, ini kemarin ada kasus pencucian dana atau apa gitu, penggelapan dana donasi itu banyak terjadi kan. Nah, boleh untuk yang dalam keadaan dibutuhkan. Kalau tidak, maka seorang muslim itu laisal mu'minu bil apa? Bit ta'ani walal la'ani walal fahish walal badi. Karakter seorang muslim itu bukan orang yang suka mencela, orang yang suka melaknat, orang yang suka berkata buruk. Itu karakter asalnya orang muslim. Sehingga kalau tidak ada hajah ya tidak perlu. Kalau ada kebutuhan baru speak up. Gitu. Wala yahillu satr, tidak halal menutupi aibnya. Idza ra'a, jika seorang melihat ma yaqdahu fi ahliyatihim, jika seorang melihat kecacatan keahlian pada seseorang yang diberikan amanah tentang sebuah tanggung jawab. Ya, diberi tanggung jawab ini sebetulnya dia tidak ahli, bahkan menyelewengkan wewenang, ya kan ya. Ini tidak wajib ditutup, harus dilaporkan kepada yang berwenang untuk menyelesaikan, misalnya diperlukan ya, atau kepada masyarakat yang berkepentingan atau yang bisa terdampak kezalimannya. Walaysa hadza minal ghibati, ini tidak termasuk ghibah yang haram. Bahkan itu termasuk nasihat yang wajib. Kalau ini dipandang ghibah repot ya tidak. Orang mau lapor polisi, tetangganya nyolong, lapor polisi, waduh, disuruh cerita bagaimana kronologisnya, maaf Pak, saya tidak bisa cerita Pak, saya takut ghibah Pak. Nah, nggak selesai nanti kan ya. Saksi-saksi korupsi kuota haji itu kalau misalnya takut ghibah gimana coba mau kebongkar itu. Ya harus disampaikan apa adanya, kronologisnya seperti ini untuk maslahat. Itu saja ya belum selesai gitu kan ya. Muncul baru gitu kan. Nah, itu tidak termasuk ghibah. Itu bahkan termasuk nasihat yang diperintahkan oleh agama. Nah, terus lanjutkan. Wa qala Ibnu Rajab fi Syarhil Arba'in wa'lam anna an-nasa ala darabain ahaduhuma man kana masturan la yu'rafu bi syai'in minal ma'asi fa idza waqa'at minha hafwatan aw zallatan fa innahu la yajuzu hatta hadquha wala kasfuha wala tahadduth biha lianna
li'anna dzalika ghi li'anna dzalika ghibatan muharramatan wa hadha huwa alladhi waradtu fi warada وهذا هو الذي ورد في نصوص وفي ذلك قال الله تعالى إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون والمراد bil isya'atil fahishati alal mu'mini fi ma waqa'a minhu watta'ahum wattuhimu bihi mimma huwa bari'un minhu. Naam. Ibnu Rajab dalam Syarhul Arba'in menerangkan, ketahuilah bahwa manusia itu terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama, man kana masturan, orang yang melakukan dosa dan dia tidak man kana masturan, orang yang harus ditutupi aibnya, yaitu la yu'raf bi syai'in minal ma'asi, yang tidak dikenal sebagai pelaku maksiat, pelaku dosa. Fa'idha, maka jika dia terjatuh dalam sebuah kekeliruan atau penyimpangan, maka tidak boleh dibuka, dibongkar, disebarkan. Walat tahadduts, tidak boleh diceritakan. Nah, orang yang seperti inilah kalau kita lihat dengan mata kepala kita atau kita dengar dari kabar, lalu kita berusaha untuk tutup, maka kita dapat fadilah hadis ini, yaitu apa? Satarahullahu fid dunya wal akhirah, akan ditutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Ya, siapa yang enggak punya dosa? Kalau Allah tidak menutupi aib kita, maka kita enggak punya marwah di hadapan siapapun. Seorang tidak akan memiliki martabat di hadapan istrinya, di hadapan anaknya, di hadapan tetangganya, di hadapan saudara-saudaranya, sahabatnya, kalau Allah tidak tutup aib seseorang. Ya, maka kita perlu pertolongan Allah untuk menutupi aib kita. Kalau lihat saudara kita berbuat salah sementara dia bukan dikenal sebagai orang yang pendosa, ditutup, karena kita juga punya dosa. Hanya saja Allah tutupi dosa kita, gitu kan. Ditutup. Jangan dibuka-buka. Ya. Sesungguhnya yang hebat bukan kita, kata para ulama, yang hebat bukan kita, tapi yang hebat adalah Allah yang menutupi kekurangan kita. Maka jangan meremehkan ketika ada saudara kita, wah ini kok dikenal ngaji, kok tiba-tiba ngudut. Wah, ada. Ini kok biasanya ngaji kok ngudut, kayak Pak kayak apa uduk ya kayak. Terus di video, terus di viral kayak jangan, ya datengin nggak apa-apa. Loh Pak, kok panjenengan ngudut nggak Pak? Wah, mesti kaget nih kok. Orang malah ngejak ngudut, mesti kaget. Kalau diingatkan kok malah ngejak ngudut, itu berarti memang ahlul hisab ini malah. Biasanya kaget kalau orang itu kalah oleh nafsunya dalam keadaan tidak bangga dengan kesalahannya, ya. Dia akan merasa bersalah. Ya Afan ini saya kan lagi futur misalnya gitu kan. Lagi stres ini, menenangkan pikiran. Ngombe kopi kok ya tetap mumet ngono. Ya ngutut akhirnya. Ya tetap haram. Salah gitu kan. Apapun alasannya salah gitu. Nah, tapi kita tutupi. Ya kan ya. Saya dulu juga gitu Mas. Dulu saya ngutut juga Mas. Tapi saya berusaha lawan Mas. Saya merasakan ngudut itu tidak menyelesaikan masalah Mas saya gitu kan ya. Nah, dinasihati, tapi terus ditutupi, jangan dibongkar, jangan malah direndah-rendahkan.
Seorang meremehkan pelaku dosa, pasti Allah akan uji dia melakukan dosa yang sama. Ini sudah berdasarkan pengalaman tajribah, sebagaimana dinyatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah kan. Jangan pernah meremehkan dosa, di samping bisa kualat ya. Kemudian juga apa? Kesombongan. Kemudian juga apa? Ujub. Nah, ya. Sudah adzan? Adzan belum? Sudah. Baik, kita istirahat untuk mendengarkan adzan dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Bismillah. Tidak boleh dibuka, tidak boleh dibicarakan. Lianna, karena dzalika ghibatun muharramah, itu termasuk ghibah yang haram. Wa hadha huwa alladhi, inilah yang dimaksud di dalam ayat, yaitu firman Allah Ta'ala, sesungguhnya orang-orang yang senang tersebarnya fahisyah, perbuatan keji yang dilakukan orang-orang yang beriman, bagi mereka azab yang pedih di dunia dan di akhirat, dan Allah mengetahui apa yang tidak mereka ketahui. Wal muradu bi isya'atil fahisyah, yang dimaksud tersebarnya perbuatan buruk yang terjadi pada orang beriman, fima waqa'a minhu, yaitu yang sudah terjadi. Ya, tidak boleh diceritakan. Apalagi belum terjadi ya, yang belum terjadi namanya fitnah. Ini yang sudah terjadi. Wattuhima bihi, atau tuduhan-tuduhan yang sebetulnya orang tersebut berlepas diri. Nah, ini berarti belum terjadi, itu tuduhan ya. Itu hima, tuduhan. Baik yang fakta ataupun hanya sebatas tuduhan, tidak boleh disebarkan. Kalau itu dilakukan orang mukmin yang baik-baik, yang tidak dikenal melakukan dosa.
Nah, saya baca sendiri Pak ya, biar cepat ya. Targetnya kita selesaikan poin ini. Qala ba'dul wuzara, disebutkan oleh para menteri, wuzara ini menteri ya, wazir menteri ya. As-solihin, orang-orang soleh. Wuzara, para menteri yang soleh, kepada orang-orang yang tugasnya beramar ma'ruf nahi mungkar. Ijtahid antas turul usah, berusahalah kalian untuk menutupi aib para pelaku maksiat, para aib orang-orang yang berbuat dosa. Fa inna zuhura ma'asihim aibun fil Islam, karena tampaknya dosa mereka di masyarakat itu juga menjadi aib bagi ahlul Islam, bagi orang-orang Islam. Wa mithlu hadza law ja'a ta'iban nadiman, demikian juga dosa yang dilakukan oleh seseorang taiban dan dia mau bertobat, nadiman atau dia berbuat atau dia menyesal ya, wa aqarra bihaddi lam yufassiruhu, dan dia juga menerima kalau ditegakkan had, walam yatlub minhu an yufassirahu. Apa ini maksudnya? Kita coba lewati dulu ya. Bal yu'mar bi an yarji'a wa yastura nafsahu. Ya, bahkan yang tepat, perilaku yang tepat, respon yang tepat adalah kita perintahkan untuk bertobat dan juga menutupi aibnya. Sebagaimana dinyatakan dalam hadis dari Nabi SAW, aqilu dhawil hayati athra tahum, maafkanlah kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kehormatan. Itu orang-orang yang baik-baik, orang-orang yang tidak dikenal berbuat dosa. Hadis Aisyah. Ats-tsani, yang kedua. Nah, ini jenis yang kedua dari manusia. Man kana mushtahiran bil ma'asi, orang yang dikenal melakukan maksiat, mul'inan biha, bahkan menampakkan. Ya, dia tampakkan. Ya, sekarang kan sudah banyak sosmed, dia bangga menampakkan dia melakukan maksiat. Dia sedang main judol malah dibuat konten misalnya gitu kan ya. Ini kan tidak perlu ditutupi, wong dia sendiri malah membuka aibnya ya. Mul'inan biha, ya, menampakkan. Mu'linan menampakkan dosanya. Wala yubali, dan tidak peduli. Nah, contohnya orang yang terang-terangan melakukan dosa, menampakkan melakukan dosa dan dianggap remeh, itu adalah apa? Ngudut. Ada orang ngudut sembunyi-sembunyi, ada santri ngudut sembunyi-sembunyi santri. Nah, kalau santri ngudut sembunyi jangan kemudian dibongkar di depan santri, tidak hikmah itu ya. Ya, biasanya orang ngudut bangga, saya ini kalau nggak ngudut buntu pikiran saya. Ini boleh, misalnya ada orang bawa anak kecil, mbak atau bu, hati-hati kalau depan bapak itu ngudut. Nah, jangan sampai digendong sama bapak itu ngudut, itu bajunya itu kan nikotin semua, misalnya gitu. Itu bukan ghibah, itu boleh gitu. Karena itu mu'linan gitu. Wala yubali, dan tidak peduli dengan dosa yang dilakukan. Wala bima qila lahu, dan juga dia tidak peduli dengan omongan orang ya. Bahkan orang sudah ngomongin dosanya nggak peduli ya, tetap percaya diri. Ya kan ada orang berbuat dosa seperti itu, ada toh? Ya. Kalau dia tidak menguatkan dirinya, maka dia akan meninggalkan dosanya aja. Ada seorang berbuat dosa malah saya harus kuat dalam ini. Ya, inilah kehidupan saya, ada toh? Ya, saya harus kuat, saya harus perjuangkan. Merasa dalam dosa seperti memperjuangkan kebaikan, ada. Artinya apa? Kita seseorang yang memperjuangkan kebaikan jangan kalah dalam kepercayaan diri, dalam ketangguhan, dalam ketulusan orang-orang yang berbuat dosa. Gitu. Saya pernah mendengarkan seorang musisi yang hijrah. Dia bilang, teman saya itu sebetulnya ya enggak sreg dengan musik itu sebetulnya, Ustadz. Makanya dia tuh enggak berani dengar kajian. Karena kalau dengar kajian nanti enggak tahu hukumnya gitu. Ya, sebetulnya dia itu enggak sreg gitu. Ya adalah, daripada dia gelisah, takut,
Ya nggak usah tahu aja tentang dalil haramnya musik dan apa-apa gitu. Menormalkan kesalahan ya, supaya tetap tangguh, sabar dalam dosanya itu tidak. Nah itu orang dosa itu banyak loh yang seperti itu. Kalau nggak seperti itu nggak kuat, resign ya dari dosanya gitu kan pasti. Maka orang yang berbuat baik jangan kalah prihatin, jangan kalah sabar, jangan kalah tangguh ya dengan mereka yang bertahan dalam dosa. Kemudian hadza huwal fajirul mu'lin. Inilah yang disebut orang fajir yang terang-terangan. Maka membicarakan kesalahannya bukan termasuk ghibah, sebagaimana telah dijelaskan oleh Al-Hasan Al-Basri dan yang lainnya. Termasuk ini juga la ba'sa bil bahthi an amrihi. Termasuk juga tidak berdosa untuk mencari tahu orang ini. Ya. Lituqamu alaihil hudud, untuk ditegakkan hukuman. Wa sarraha bidzalika, sebagaimana telah dinyatakan dengan tegas oleh ashabuna, oleh saudara-saudara kami, maksudnya di sini oleh para ulama Hanabilah, karena penulis ini bermazhab Hambaliyah. Wastadallu, mereka berdalil dengan sabda Nabi SAW, waqdu ya Unais, pergilah kamu Unais, ilam ra'atin hadza, untuk menemui perempuan ini, yaitu perempuan pezina. Fa in urifta farjamha, kalau kamu tahu bahwa dia betul-betul melakukan zina, maka rajamlah. Wa mithlu hadza la yushfa' lahu idza ukhidha, orang yang seperti ini tidak boleh diberi syafaat jika sudah dihukum. Orang yang memang terang-terangan berbuat kriminal, berbuat dosa, berbuat zalim, kalau sudah ditangkap pihak berwenang tidak boleh dikasih syafaat. Ini yang membuat hancurnya umat sebelum ini, ya kan? Ya, inilah yang menyebabkan Nabi sampai bersabda, seandainya law anna Fatimah binti Muhammadin saraqat, seandainya Fatimah bintu Muhammad itu mencuri, maka aku yang akan memotong tangannya, gitu kan. Orang yang seperti ini kalau sudah ketangkap tidak boleh kasih syafaat. Ya. Walau lam yablugh sultan, meskipun belum sampai ke sultan, belum sampai ke pihak berwenang, baru sampai Pak RT. Nah, dah kita damai aja, ya. Kekeluargaan saja misalnya kan ya. Padahal ini apa jenenge jambret atau kriminal, ya kan ya, mengganggu keamanan masyarakat, kecekel, udah tidak usah lapor polisi, tidak boleh, lanjutkan. Meskipun belum sampai kepada pihak berwenang tidak boleh syafaat. Bal yatruk hatta yuqamu al had, bahkan biarkan sampai hukuman ditegakkan. Fayakshifu satrohu, sehingga memang harus terbuka penutupnya. Wayartadi bihi amsalahu, dan supaya menjerakan yang lain atau menjadi pelajaran yang lain. Adapun yang kedua, ini berkaitan dengan syafaat pelaku kriminal. Qala Malik, Imam Malik, man lam yu'raf minhu adzan linnas, bagi orang-orang yang tidak dikenal mengganggu orang lain, artinya tidak dikenal sebagai pendosa, innama kanat minhu zallah, dosa yang terjadi atau kesalahan terjadi adalah karena kekhilafan, ya kan? Ya karena manusia tempatnya salah, ya kan ya. Fala ba'sa an yushfa'a, maka boleh untuk diberi syafaat selama belum sampai pihak berwajib. Selama belum sampai pihak berwajib. Orang baik-baik berzina, ada orang baik berzina? Ada enggak? Ada? Ada dah. Bisa saja, ya. Dosa syahwat ini besar kali ya, fitnah. Orang berbuat baik, zina, qadarullah, nasallahu salamul afiyah, ketahuan, ya. Selama belum sampai pihak berwenang maka tutupi, ya, gitu. Jangan dibeberkan. Tapi kalau sudah ketahuan pihak yang berwenang, ya sudah, gimana lagi ya, sudah ketahuan, gitu ya.
sudah dilaporkan misalnya, ya sudah. Itu harus tidak boleh ada lagi syafaat. Nah, wa amma man urifa bi syarrin, adapun orang yang dikenal melakukan dosa atau kerusakan, maka fala uhibba an yushfa'a lahu ahad. Aku tidak senang jika ada yang memberinya syafaat. Akan tetapi biarkan sampai hukuman ditegakkan, sebagaimana dijelaskan oleh Ibnul Munzir dan yang lainnya. Ya, alhamdulillah sudah selesai. Tinggal poin yang keempat ya, yaitu Allah berada pada pertolongan seorang hamba selama hamba berada dalam pertolongan saudaranya. Demikian materi yang kami sampaikan. Apakah ada tanya jawab? Boleh dicukupkan? Cukup? Alhamdulillah. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami aturkan jazakumullah khairan.